Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Selasa, tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau tanggal 14 Desember 2021. Seperti biasa Radio Solo Time menampilkan lagi acara Ahlan wa Sahlan. Kami menghadirkan di sini siapa yo? Beliau adalah seorang pendongeng tapi sudah lama nggak dongeng ini ya, yaitu Suhanda yang lahirnya di Bekasi tanggal 14 Juni tahun 83, SD-nya SD Jatikarya, kemudian SMP-nya atau MTS di Tebu Ireng, SMA-nya atau aliyahnya di Tebu Ireng juga, kemudian kuliah di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, jurusan perbandingan mazhab. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini, membawa juga teman-teman dari PANG, anak-anak PANG ya. Ada Andri, sekarang Andri usianya 23 tahun, sudah bisa baca Iqra 3. Kemudian ada juga Mas Ican, usianya 29 tahun, lulusan SD juga. Assalamualaikum Ustadz Suhanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andri dan Mas Ican, assalamualaikum, selamat datang di Rasil ya. Oke. Mas Ustadz Suhanda pakai baju lengan panjang kotak-kotak, sementara Mas Andri pakai jaket dan pakai kemeja kotak-kotak juga, dengan tato di seluruh badan tatonya ya, dan juga kuping yang bolong. Bolongnya cukup besar juga nih. Oke, tapi Masya Allah Ustadz Suhanda sudah membantunya sehingga insya Allah nanti akan mendapat hidayah. Ustadz Suhanda, gimana ceritanya kok bisa gabung atau bisa mengajak teman-teman kita dari PANG, dari teman-teman PANG? Bedanya PANG sama FANG apa? Beda, kalau FANG musik ya, Grand FANG Rider. Oke, silakan Ustadz Suhanda. Ceritanya baik, gimana? Terima kasih banget buat Rasil yang sudah ngundang kita dari teman-teman anak jalanan, khususnya saya Kang Handa dan ini saudara-saudara saya Bang Icang sama Bang Andri. Nah, mudah-mudahan dengan datang saya ke sini bisa memberikan sharing yang baik, mungkin menjadi motivasi buat teman-teman yang di luar sana. Baik, awalnya saya bisa masuk ke teman-teman PANG di sini sebenarnya dari kebiasaan kita pulang dari ngajar gitu Pak Krisna. Jadi kita ngajar ini. Ngajarnya di mana itu? Di Al-Fikri, SD Islam Al-Fikri. Di Turut Keranggan? Iya, daerah Keranggan. Jadi kita kalau pulang, nih bocah gitu, siapa yang ngurusin gitu, siapa yang mau ngajak mereka gitu kan. Tapi itu belum untuk berani. Karena kan kalau melihat penampilan mereka luar biasa kan Pak Krisna ya. Udah mundur duluan gitu. Ini kalau misalnya ini bisa kita dikeroyok nih, apalagi kita ke situ sendirian. Iya kan? Saya udah agak parno lah, tapi abis itu besok lagi saya lewat lagi. Akhirnya dengan PD-nya saya memberanikan diri lah. Kalau emang saya ditakdirkan sama mereka dikeroyok, ya udahlah gitu kan. Yang penting saya masuk dulu gitu kan. Mau nanti emang saya nasib seperti apa, saya yakin mungkin Allah mau membawa saya ke situ gitu. Sapaan apa pertama kalinya itu? Ya saya bilang gitu, Assalamualaikum gitu kan, punten gitu. Ini boleh ikut nongkrong gak nih gitu. Nah mereka tuh agak kalau bahasa kita tuh agak boleh tapi ditato dulu. Nah iya bisa jadi gitu. Nah ini mereka juga agak yang mungkin kalau orang asing masuk tuh ya wajar lah kalau agak sinis kan. Ya, kalau bahasanya siapa ente kan gitu, main masuk aja. Iya. Kopiah, kan? Ya. Kan bisa, waduh mau ngapain nih orang gitu kan. Nah itu juga udah kita membandingkan diri ngobrol ya, awalnya ya sambil deg-degan banget emang. Iya kita, waduh Bismillah gitu kan. Udah alhamdulillah ada dari satu mereka yang ya udah silakan gitu. Ini kita ikut nongkrong. Ya punten, namanya juga anak jalanan ya, mereka dunia bebas kan. Nah kita nongkrong ngobrol ya mereka udah biasa sambil minum, sambil ini gitu. Minum apa nih? Minum ya, saya juga ikut minum sih, cuma minum air putih waktu saya bawa air mineral juga. Minuman mahal ya? Iya, nah ikut nongkrong di situ. Nah alhamdulillah tuh itu waktu hari pertama tuh agak lumayan susah lah gitu.
Tapi next mungkin pertemuan Kaku gitu iya, maksudnya. kaku ngobrol juga saya agak harus diayak gitu kan bahasanya ya. Biar yang keluar nggak nyakitin mereka. Oh, besok gua ditonjok nih kan. Nah, harus diayak juga nih ngomong gitu kan. Berapa lama berada di sana? 1 jam, 2 jam, apa cuma seperempat jam? Ada sekitar setengah jaman lah. Setengah jam. Itu juga dengan deg-degan gitulah. Itu benar-benar udahlah gitu. Oh, kalau misalnya nggak ada, udah takdirnya di sini gitu kan. Nah kan punten Bang Andri, Bang Icang ya, ini udah saya anggap saudara saya. Dari teman-teman yang kenal kita aja, kalau Kang Handa itu nongkrong ke situ, iya. Saya waktu mau ngasih uang aja pas mereka ngamen, saya udah deg-degan, saya takut gitu kan. Anak saya aja udah nangis katanya gitu kan. Cerita dari teman-teman yang kita nih. Waduh, gitu. Itu malah buat saya agak ini kan. Tapi saya tetap namanya juga saya emang pengen deket dengan mereka gitu kan. Udah bismillah gitu. Alhamdulillah beberapa kali saya datang diterima. Dan kita bisa makan bareng. Diterimanya sebagai apa itu? Sebagai teman. Sebagai teman. Nah, alhamdulillah pas udah sebagai teman mereka, baru kita ngobrol. Mau menyisipkan untuk kajian seperti itu. Boleh nggak saya sambil nongkrong di sini bawa ikro gitu kan? Nanti kita misalnya sambil siapa yang ngamen nih duluan, nanti gantian. Nanti saya panggil, kalau lagi nganggur, kita baca ikro dulu gitu. Nah, itu langsung ditolak. Enggak gitu. Saya oh ya udah gitu. Nah, alhamdulillah namanya kita tetap pengen dakwah gitu ya, tetap berjuang ya, tetap aja kita bismillah aja modalnya gitu, lanjut aja gitu. Nah, lambat laun mungkin besok-besok saya tawarin lagi. Alhamdulillah nih ketemu ke Bang Icang juga. Nah, Bang Icang mungkin yang jadi kita dapat gitu ininya chemistry-nya ya, untuk komunikasinya. Alhamdulillah kebukalah kajian-kajian selanjutnya gitu. Itu luar biasa perjuangannya emang, bisa dekat dengan mereka gitu. Dan itu buat saya kebanggaan sendiri. Dan alhamdulillah dari awal saya sampai mereka, untuk jauh dengan mereka tuh kayaknya belum terfikir. Malah apapun yang mereka punya masalah, ya kita yang paling depan gitu. Apapun yang mereka rasakan, kita ikut ngerasain gitu. Mau berurusan dengan punten, pihak berwajib, Kang Handa, hayu gitu. Jadi saya sekarang Sudah pernah ke pihak berwajib? Udah pada kenal lah, udah pada kenal. Oh, Kang Handa gitu ya. Jadi Kapolsek udah kenal, Kapolsek Cilengsi juga, Kapolsek Jatisamula juga udah kenal. Jadi ya maklum, karena kan kita punya santri ya emang luar biasa gitu. Ya kita sebagai saudaranya, temennya, sahabatnya ya jangan jauhin mereka ketika mereka emang ada masalah gitu. Justru itu wayahnya kita, waktunya kita buat ngebantu mereka gitu. Kalau kita jauhin malah Masya Allah nanti apa yang akan terjadi ke depannya kan. Malah justru mereka ada masalah, kita harus yang paling depan. Gitu. Hayu gitu. Jadi yang buat motivasi mereka, ayo gitu. Nah, itu awal saya masuk ke mereka. Katanya Kang Handa juga merasa saya bukan yang terbaik gitu. Iya, saya itu kalau deketin mereka, saya sebenarnya belajar dari kisah Wali Songo lah. Bagaimana Indonesia ini masuk ke negara kita, Islam ya, Islam masuk ke negara kita itu kan salah satunya penyebaran Wali Songo ini kan. Nah, mereka tidak menjas penduduk Indonesia dengan adat istiadatnya, tapi mereka dengan masuk dengan rahmatan lil alaminnya itu. Yang luar biasa, yang tidak menjelekkan mereka, tidak menghina mereka, dan mereka tidak merasa lebih baik dari mereka. Nah, itu yang saya tanamkan pada diri saya. Walaupun mereka hari ini mungkin di jalan, tapi bisa jadi mereka benar-benar yang jadi pangeran surganya. Sekarang mereka pangeran jalanan, tapi nanti next mereka jadi pangeran surga. Gitu. Iya. Jadi kalau udah ngejas diri sendiri lebih baik itu bisa berbahaya maksudnya. Nah, yang lebih penting itu siapa tahu kita bisa belajar dari mereka sebenarnya kan gitu. Ya, Iwan dan Ahwat, kami masih berbincang-bincang dengan Kang Handa atau Ustaz Suhanda, yang dimana Ustaz Suhanda ini mendekati teman-teman pang yang mereka tuh bertato, punya fashion sendiri. Nggak ada ketawanya. Nggak ada senyum. Oke, terus bagaimana bisa mendekati itu luar biasa pencapaiannya, sampai Kang Suhanda itu membelajarkan mereka ikro, memberi nasihat-nasihat agama, dan alhamdulillah sudah mengadakan pengajian seminggu sekali kalau nggak salah ya? Iya, untuk seminggu sekali di jalan. Di lampu merah tuh kita ada kajian, mungkin nanti yang mau lihat kajian kita di Tol Jatikarya, itu ada gedung kosong. Itu teman-teman pang di situ habis ngamen, habis asar tuh kita kumpul. Nah, gitu kita ngasih kajian di situ seminggu sekali. Nah, untuk di rumah itu untuk kajian ikro-nya, baca Qur'annya,
fikih-fikih dasar lah. Hmm. Nah itu di rumah. Hmm. Jadi kita mau ajarin kebersihan seperti itu. Makanya alhamdulillah mereka sekarang udah lebih lebih bersih. Jadi tahu bagaimana kebersihan gitu. Oke, sekarang saya mau ngobrol juga sama Kang Andri nih. Kang atau Kang Ican dulu ya. Nanti saling ini aja, saling berbalas saja ya. Sebetulnya passion dari Pang itu pakaiannya seperti apa? Karena kalau saya jeans ketat, buat sobek-sobek, kaos ketat juga. Gimana sih sebetulnya passion dari Passion dari Pang kalau kurang dekat mic-nya coba. sebenarnya sih awalnya identik sama tato. Nggak tahu. Cuman untuk sekarang kan tato dijadi bukan cuma Pang, juga orang udah banyak tatoan. Kalau yang buat jelasnya mungkin dari jaket kulit, Jaket kulit, mungkin celana jeans, sepatunya sepatu boot ya? boot. Hmm. Itu sih Nah identik. itu mendapatkan benda itu dari mana kan perlu beli perlu uang kan, perlu Ya, modal kita- juga dong. Dari uang-uang aman kita kumpulin, mungkin agak lumayan lama juga buat kebeli barang-barang itu. Belinya di mana tuh kayak yang gitu? Ada yang jual merchandise-nya juga. Oh ada Ada merchandise-nya. toko-tokonya. Oh di Yang mana biasa. itu? Sekarang hampir semua kota udah ada mungkin. Jumlah Pang di Indonesia cukup banyak nggak? Banyak. Bisa dibilang Indonesia ini juga termasuk yang terbesar di Asia. Indonesia termasuk terbanyak. yang terbesar di Asia untuk jumlah anak-anak Pang. Iya. Berapa kira-kira jumlahnya? Kalau untuk di ini sih belum tahu jelasnya, tapi bisa dibilang terbesar. Apa yang menjadi ketertarikan Mas Ican ya? Sehingga mau gabung dengan anak-anak Pang. Ya awalnya sih ngelihat fashionnya wah agak beda sendiri nih dari yang lain ya kan. Tapi Passionnya agak udah. unik. Akhirnya saya tertarik buat ikut nongkrong. Awalnya untuk fashion kita belum masuk ke fashionnya. Lama-lama tahu belinya di mana, kita beli. Gabung gitu aja, nggak Iya, perlu nggak ada posma segala apa, mapram gitu nggak ada. Nggak ada. Mereka welcome sih sebenarnya, kayak yang Ustadz Anda bilang barusan kan. Awalnya Ustadz Anda sebenarnya buat gabung sama kita mungkin agak canggung, takut karena beda sendiri ya kan. Sebenarnya kalau memang udah gabung, kita sebenarnya orangnya nggak yang masyarakat pikir. Nah kan anak Pang sering hidup di jalanan gitu, kadang malam. Itu apa nggak ngundang penyakit tuh? Mungkin sekarang belum. Tapi kalau yang sekarang sih banyak yang udah pada punya kontrakan. Oh, Udah ngontrak sendiri-sendiri. punya kontrakan atau orang Ngontrak kontrak? sendiri-sendiri. Kontrak sendiri. Iya, Oh. kalau awal saya turun ke jalan nih, saya memang benar-benar tidur di toko, pinggiran toko yang kayak orang-orang tahu kan. Anak-anak Pang nih tidurnya di bawah flyover, di emperan toko. Tapi Orang tuanya apa nggak nyariin? ya mungkin nyariin. Mungkin dari kita sendiri yang malas pulang aja. Oh, gitu. Kalau ya. untuk orang tua sih sebenarnya Terus nyariin. untuk mandinya gimana? Mandi nggak ada anak-anak Pang? Mandi. Kita Mandinya di nyari-nyari mana? pom bensin. Oh, Numpang pom bensin biasanya. Kita punya alat mandi sendiri. Oh, gitu. Nah, kalau Mas Andri ya? Mas Andri gimana? Awal ketertarikannya ikut gabung dengan anak-anak Pang, gimana ceritanya Mas Andri? Suka juga penampilannya beda sendiri ya kan. Tertarik pengen ikut nongkrong juga. Saya awalnya takut, cuma kan karena suka lihat tatoan, kuping pada bolong kan. Beda kan sama orang-orang. Iya. Karena ketarikan sama fashionnya ya. Iya. Fashionnya kombinasinya apa aja tuh? Maksudnya Ya kan nggak selalu jaket kulit kan, apalagi kombinasi lainnya. Pokoknya dari jauh orang tahu anak Pang ya, walaupun beda-beda iya, ya. rambut mohak, kadang Oh, rambutnya mohak. pakai sepatu boot. Itu rambut mohak ada salonnya apa udah bisa ngerjain sendiri? Bisa sendiri juga bisa. Luar biasa. Oke, Wan Halawat, kami masih berbincang-bincang dengan Ustadz Suhanda atau Kang Handa yang Masya Allah mereka mengajak teman-teman dari Pang untuk ikut mengaji. Kami akan membacakan nomor HP yang Anda perlu catat barangkali mau apa gitu ya. Silakan disiapkan pulpen sama kertasnya. Nanti kami akan bacakan nomor HP dari Kang Handa, ustadznya anak-anak Pang. Jumlah anak Pang ternyata di Indonesia terbesar di Asia ya.
Kan itu membanggakan apa gimana tuh? Sebenarnya kalau buat pemerintah sih nggak membanggakan. Kalau buat pemerintah enggak. Tapi kalau buat anak-anak pang banggakan. Pernah ketemu anak pang dari luar negeri nggak? Banyak juga yang Sering, mereka banyak. tur kesini. Kurang-kurang dekat mic-nya aja. Dari luar negeri banyak juga. Dari Datang luar ke negeri banyak Indonesia. ya? Dari mana aja tuh? Kita pernah nyambut tamu juga dari Finlandia, Heeh. dari USA juga ada. Maaf ya, saya mau tanya, anak pang ada nggak dari Saudi? Wah, kayaknya nggak, belum pernah dengar tuh. Belum pernah dengar ya? Yang ada dari Amerika, dari Iya. Jepang gitu. Dari Cina ada? Ada. Oh gitu. Tempat ngumpulnya anak pang di mana? Untuk di mana tuh, di Di Jakarta di mana? Jakarta, mungkin Kota Tua banyak. Di Kota Tua. Kalau di Bandung? Di Bandung, di mana sekarang yang banyak ya? Kalau dulu sih di Kopo. Di Kopo. Kalau di Bali? Bali situ pantai Kuta. Pantai Kuto. Oh. Kegiatannya apa aja itu anak-anak pang jadinya? Kalau musik sih kita Musik ya? hampir ada gigs seminggu sekali. Alat musiknya apa aja? Sama kayak alat musik biasa. Gitar, terus? Gitar. Alat musik band aja sama. Gitu ya. Poset. Oke. Baik, ini nomor telepon Kang Handa atau Ustadz Wanda, nomornya 0895, kemudian 05 08 36 89 0895 05 08 36 89. Ustadz Suhanda, Ustadznya anak-anak pang. Oke, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ahlan wa sahlan.
Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Masih di acara Ahlan Wasalan, di mana kami mengundang Ustadz Suhanda atau Kang Anda. Beliau adalah pembina dari anak-anak Pang. Mengajar ngaji seminggu bisa 2 kali, 3 kali, dan sudah mendapatkan rumah singgah di Gang Lame, Kalimanggis, Cibubur. Kenapa namanya rumah singgah, Kang Anda? Ya, saya ini sebenarnya komunikasi dulu sama teman-teman dari Pang juga. Karena pernah curhatan dari mereka ada pesantren khusus anak Pang ternyata bubar gitu. Nah akhirnya teman-teman menyarankan aja lebih kepada rumah singgah aja, Kang. Artinya tidak permanen gitu. Iya, Bisa karena in out-nya cepat gitu ya. Iya betul Pak. Karena terkadang kan mereka nih dari kota mana nongkrong bareng di lampu merah sini kan. Akhirnya ketika mereka mau singgah di tempat kita kan dipersilahkan. Dan ketika ada kajian mau tidak mau kan ikut juga dengan kita. Nah mungkin dari situ bisa dapat hidayah dari Allah kan gitu. Nah itu makanya kita namain rumah singgah. Jadi siapa aja teman-teman dari Pang yang mau dari kota lain atau ada yang teman kita di situ yang mau singgah di tempat kita persilahkan. Nanti ketika kita ada kajian mereka bisa ikut kan gitu. Siapa tahu hidayahnya datang lewat situ kan gitu. Gitu awalnya. Masya Allah. Yang sudah hafal surat An-Naba siapa? Andri? Lo mesti baca ya? Iya. Oke, tapi udah bisa baca huruf Al-Quran, sudah bisa ya? Alhamdulillah. Itu belajarnya dari mana? Dari awalnya dari Kang Suhanda? Iya, udah tahu huruf sih, cuman mulai di ini lagi. Oke. Mas Icang, apa yang paling berasa keindahan di dunia Pang itu apa keindahannya? Coba lebih dekat mic-nya. Dari solidaritas persaudaraannya juga. Keindahannya solidaritasnya tinggi ya. Berasa mereka peduli kalau kita memang lagi ada apa-apa. Sebagai contoh apa misalnya auto ada apa gitu sehingga misalkan kita lagi sakit yang lumayan nih, mereka peduli patungan uang mereka untuk ke dokter. Iya. Besuknya kemana? Ke pos apa ke rumah mereka? Kadang kita dibawa juga sama mereka ke rumah sakit untuk diperiksa. Karena kan kalau kita lagi di jalan yang lebih dekat dari kita nih bukan keluarga duluan. Yang tahu kita duluan sakit kadang teman-teman kita yang di jalan. Jadi mereka yang lebih dulu bawa kita ke rumah sakit untuk diperiksa. Bisa terjadi nggak konflik antara anak Pang sendiri atau dengan eksternal, dengan pihak lain? Ada beberapa juga sih sering. Misalnya gara-gara apa itu? Ya banyak juga yang kurang seneng lihat anak-anak Pang ini ya. Jadi mereka bikin ulah sama kita. Banyak kan sih mereka bikin ulah, kita jadi ikut kepancing buat ngadenin gitu. Usia berapa sih rata-rata anak-anak Pang ini? 20 sampai. Ada paling muda usia berapa? Belasan ada. Yang belasan tahun ada. Itu nggak sekolah apa gimana? Ya kayak gitu mungkin lepas dari sekolah mereka. Terus paling tua usia berapa? Ya mungkin banyak juga yang mereka yang anak-anak kuliahan yang usianya udah di atas 30 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Cuman kebanyakan dari mereka tuh nggak di jalan. Di mana? Ya mereka udah dapat ininya sendiri. Udah kerja gitu. Iya. Jadi rata-rata penghasilan dari anak-anak Pang ngamen sama jualan aksesoris ya. Aksesoris apa aja? Kaos ya kayak yang tadi boot, jaket. Wah kan itu untuk buat boot kan perlu mesin itu. Kita ada yang produksinya, ada lagi yang punya ininya, kita cuman jual aja, jual mesin desnya. Oh gitu. Mau beli? Jadi kita biar sama ya. Ntar gantian kita ngaji, ustadznya ngepang. Kebayang nih satu Anda. Wah, didanangin ala anak Pang, Masya Allah. Untuk perempuan-perempuannya banyak juga wanita-wanita yang menjadi anggota Pang gitu. Banyak. Mereka nggak diganggu itu kalau sudah jadi anggota? Diganggu sama teman-teman Pang? Cewek gitu? Biasanya sih ada ininya, pasangannya, pacarnya gitu. Oh, ada pasangannya.
Terus ada yang sampai nikah nggak? Ada banyak juga sampai nikah, sampai punya anak. Oh, pokoknya anak-anaknya pang juga tuh. Wah, Terakhir. belum ada yang gede. Masya Allah. Jadi pang itu ada merchandise-nya, dan pang di Indonesia ternyata jumlahnya terbanyak di Asia. Oke. Kang Suhanda, apa saja yang diajarkan kepada mereka nih dari agama Islam? Nah, yang kita ajarkan buat anak-anak awalnya lebih kepada mengetahui diri kita siapa sih. Itu yang paling penting. Karena biar mereka kalau sudah tahu dirinya, mereka akan sadar dengan sendirinya. Dan pastinya ketika kita menyampaikan itu benar-benar yang fabima rahmatim minallah lintalahum itu, walau kunta fadun golidul qalbi lang fadu min haulik. Itu benar-benar kita yang berkata tuh dengan lembut, tidak keras. Ketika kita keras kan mereka akan jauh dari kita. Nah, benar-benar itu kita praktekkan, benar-benar emang ini dasarnya dari Quran gitu kan, benar-benar nyampe. Kalau udah dari hati kan pastinya nyampe ke hati mereka kan gitu. Jadi mereka juga bisa nerima apa yang kita sampaikan gitu. Gitu sebenarnya sih. Oke. Kalau pandangan Mas Andri dengan Ustadz Suhanda gimana? Ya alhamdulillah sekarang kan biasanya kalau dari dulu gitu sebelum kenal sama Kang Anda kan paling sholat setahun sekali. Iya sholat Id doang. Alhamdulillah sekarang mah udah hampir ini sehari juga walaupun ada yang bolong tapi ada ya, sholatnya ya. lah ya. Oke. Terus kalau pandangan Andri sama Chan terhadap orang-orang di luar pang gimana? Pandangannya gimana terhadap orang-orang umum gitu? Untuk bagaimana maksudnya? Ya gimana pandangan Ican terhadap orang-orang luar yang melihat? Ya sebenarnya sih, Kadang-kadang mereka ngeliatnya nyinyir gitu. iya. Sebenarnya kita sama aja. Mereka nggak tahu kita juga nggak tahu mereka, mungkin kan begitu. Karena kita lingkungannya juga seringnya sama lingkungan pang, mereka jadi nggak tahu kita juga nggak tahu, nggak pernah berbaur sama mereka juga. Jadi Kok saya perhatikan anak-anak pang jarang ketawa ya, kenapa ya? ada yang kocak di antara teman-teman ini? sebenarnya karena lingkupnya beda mungkin. Kalau kita lagi di tongkrongan kita ya cengar-cengir terus malah. Terus kalau lagi minum-minuman kan belinya di mana? Itu kan ada larangan, nggak boleh jual minuman di beberapa minimarket, nggak boleh. Belinya di mana itu? Ada toko-tokonya. Nggak ada larangan ya? Mungkin ada izinnya, mungkin kurang tahu juga. Nah kalau mabuk gimana? Siapa yang nonton? Nggak sampai mabuk atau gimana? Sampai mabuk, kadang sampai tidur juga. Kalau mabuk ngocehnya apa itu? Sampai tidur di jalan mungkin enggak. Kalau udah mabok biasanya sih pada tidur. Karena anak pang kalau lagi kehujanan nginjupnya di mana, Pak? Teduhnya di mana? Kalau untuk kita kan ada gedung kosong. Nggak, kalau di jalanan, di halte. Di mana aja yang nemu tempat buat neduh. Kita neduh aja. Masya Allah. Terus ada ide-ide cemerlang apa nih dari pang? Mau pengen apa? Cita-citanya apa? Ya pengennya sih punya tempat untuk anak-anak pang berkarya gitu. Kan banyak teman-teman juga yang punya skill, keterampilan untuk bikin aksesoris. Mungkin yang di luar pang juga, kayak lampu-lampu tidur. Cuman kita nggak punya wadahnya aja. Wadah tempat. Dari dulu sebenarnya obrolan kita lagi nongkrong tuh pengen punya tempat kayak gitu. Sebagian teman kan yang tangannya agak terampil juga, agak kreatif juga tuh. Kalau Mas Ican punya keterampilan apa nih? Ya mungkin di situ bikin aksesoris ya? Lampu-lampu. Lampu apa? Lampu-lampu tidur dari pralon tuh. Oh. Kita bikin kaligrafi juga. Oh, bikin kaligrafi juga? Dari pralon itu. Oh. Sudah bikin berapa banyak? Bikin buat sendiri untuk dipasarin. Belum ada ya. Ya mudah-mudahan ada dari pendengar female dari pendengar Rasil ada yang berminat untuk membantu. Silakan kami kasih nomor telepon Ustadz Suhanda ya. Ini nomornya 0895 05 08 3689
0895 05 08 3689. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Jatikarya, Cibubur. Masih bersama Ustadz Suhanda yang mengajak juga di sini teman-teman dari anak-anak PANG yang ikut pengajiannya. Mereka adalah Andri dan juga Ican. Ican usianya 29 tahun, pendidikan SD. Kemudian Andri juga lulusan SD, 23 tahun, sudah bisa Iqra 3. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Juni. Assalamualaikum Kang Handa. Mungkin kehadiran teman-teman para PANG karena mereka tidak punya kegiatan atau tidak bekerja, putus sekolah, broken home, dan lain-lain. Negara pun tidak hadir memfasilitasi kebutuhan mereka. Padahal pasti mereka punya potensi yang seharusnya disalurkan, diarahkan, dan difasilitasi dengan edukasi dan lain-lain. Alhamdulillah kehadiran Kang Handa bisa menjadi penyejuk hati dan pikiran mereka akan kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Semoga akan lahir dan hadir lebih banyak lagi Kang Handa lain berikutnya yang menolong mereka. Dari Ibu Juni di Ciputat. Silakan Handa tanggapi dari Ibu Juni. Baik. Terima kasih buat Bu Yuni ya, yang sudah memberikan support buat saya. Pastinya terima kasih. Mudah-mudahan ini teman-teman dari PANG juga lebih semangat. Sekali lagi buat Bu Yuni terima kasih. Mohon doanya buat kita biar bisa istiqomah mendampingi mereka biar menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah maupun baik di hadapan masyarakat pada umumnya. Oke, baik. Selanjutnya dari Mbak Allah. Assalamualaikum, saya Mbak Allah di Pejaten. Saya ingin bertanya, saya mau tahu apakah benar anak-anak PANG identik dengan kekerasan dan pergaulan yang bebas.
Apakah sebenarnya anak pang itu orang baik, namun hanya penampilannya saja yang seram? Nah, Silakan ini dijawab. silakan Kang Ican. Untuk masyarakat awam mungkin taunya kita identik dengan kekerasan karena ngelihat dari penampilan kan yang mungkin agak serem. Kayak Kang Handa tadi kan bilang sebelum kenal kita juga mungkin rada deg-degan, setelah kenal mungkin Kang gimana Kang kita Luar biasa persaudaraannya. kita sambut Kang Handa dengan baik juga karena Kang Handa datangnya dengan baik. Kebanyakan kita keras memang karena orang datangnya dengan kekerasan juga. Kalau Gitu. datangnya lemah lembut juga di. Iya, seperti Kang Handa datang dengan lemah lembut, kita sambut dengan lemah lembut sampai akhirnya kita udah setahun lebih nih bareng sama Kang Handa. Ini ada yang tanya, anak-anak pang tuh kalau makan sehari berapa kali? Tiga kali, apa 2 kali atau seadanya? Gimana? Makan sewajarnya. Kalau lapar makan, kalau kenyang berhenti mungkin Kalau gitu. sarapan? Sarapan. Sarapannya siang biasanya karena memang bangunnya siang. Oh, pada tidur di mana itu? Kita ngontrak. Kontrak. Yang punya kontrakan nggak serem lihat? Yang kontrak anak-anak pang gitu. Enggak, alhamdulillah Takut. kesini pandangan masyarakat mulai berubah tentang anak pang, alhamdulillah. Karena kita juga tunjukin kita udah perubahan dari kita juga. Oke. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah di kalangan anak pang ada komunitasnya? Saya pernah dengar ada komunitas anak pang taring babi. Ada yang lainnya juga. Betul nggak dari Pak Indra di Jakarta? Iya betul. Itu dari ini band marginal juga. Jadi bikin komunitas taring babi. Taring babi. Padahal mereka nggak makan babi. Agak. Cuma nama aja. Kok jadi komunitas tersendiri nih? Sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Iya, Ini cuma emang band yang agak legend juga di pang di Indonesia sini. Assalamualaikum rekan-rekan pang. Mau tahu apa mereka satu sama lainnya, terutama di beda daerah, saling kenal mengenal namanya? Banyak kenal juga. Hah? Banyak kenal juga dari daerah-daerah luar. Oh, Karena kita sering ke kota mereka, mereka juga sering silaturahmi ke kota kita. oh. Kalau naik kereta, segerbong sendiri dong, kadang berani dekat-dekat. Lega enak ya. Iya. Udah ke kota mana aja mengunjungi teman-teman pang di Indonesia? Hampir Pulau Jawa sih. Udah. Biasanya kalau ketemu terus ngapain? Ya, kita ngobrol, kenalan, akhirnya cerita di sini di kota dia bagaimana pangnya. Karena ya mereka juga nanti gantian main ke tempat kita. Kebanyakan sih kita kenal di acara-acara musik di kota mereka, kita kenalan. Nah, kalau masa pandemi ini masih bisa bikin pagelaran musik? Agak sulit mungkin. Dibatas untuk Dibatas, kuota yang datang. Oke. Kemudian anak pang apakah seluruh agamanya Islam atau ada agama-agama lain? Ada agama lain. Terus Tapi- sikapnya gimana? Saling menghormati atau gimana? Saling menghormati. Saling menghormati ya. Oke. Assalamualaikum. Untuk perempuan anak pang tidurnya di mana? Ada yang lain? Iya, mereka juga ngontrak juga. Sendiri ya? Iya. Assalamualaikum. Anak pang ada yang punya mobil nggak? Banyak, Oh banyak ya? banyak. Karena anak pang ini kan orang taunya pang yang di jalan aja. Sebenarnya mereka ada yang kuliah juga, Ada orang kaya juga mahasiswa ya? juga, ada orang kerja kantoran juga, cuman mereka nggak di penampilan, mereka menjiwai tentang bagaimana pang. Kalau inti dari semboyannya pang itu apa sih? Ada nggak semboyan atau apa? Sebenarnya Tagline-nya Ada. nggak ada. lebih kepada kebebasan aja kali ya. Kebebasan aja, tidak ada organisasi, tidak ada Kita nggak ada ketua, organisasi. Nggak ada. bendahara gitu, sekretaris nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, bebas aja ya? Nggak ada hitam di atas putihnya. Nggak ada. Nggak terstruktur. Nggak terstruktur, tapi kompak ya? Oh, Tapi kompak. Oke. Kota mana yang paling jauh yang pernah dikunjungin teman-teman pang? saya di
Malang Oh, di Malang. Banyak nggak di Malang? banyak. Hmm. Itu kalau ketemu gimana tuh? Saling pelukan kali ya? Hmm. Oke, kemudian datanya ini dari Susilo Semaun. Assalamualaikum, saya ingin bertanya anak-anak pang yang ada di lampu merah atau yang sering ada di jalan-jalan, mereka itu dari komunitas mana? Dan kenapa anak-anak pang image-nya dengan negatif? Silakan. Sekarang banyak ini sih oknum, Ustaz. Mungkin banyak oknum. Sekarang Bukan anak pang, mereka iya, mengakunya anak mereka pang. ngelihat tatoan aja mereka udah nilai kalau itu tuh anak pang. Padahal belum tentu ya? Padahal belum tentu kalau itu anak pang. Sekarang artis aja tatoan. Oh. Jadi tato ini kan udah umum buat masyarakat, tapi mereka tetap nilainya kalau itu karena di jalan mereka nilai itu anak pang. Banyak juga kasus-kasus yang kayak begitu. Jadi nama pang aja yang jelek. Oke. Membedakan tatoan anak pang dengan yang bukan anak pang gimana? Sekarang udah susah dibedain juga sih. Karena tato udah mulai gampang dibuat. Kayak aksesoris pang udah gampang dibeli di mana-mana. Kalau mungkin dulu kan kita mau beli boot aja kita mesti pergi kemana dulu nyari tempat yang jualnya. Kalau sekarang hampir pasar juga udah mulai jual. Assalamualaikum dari Bu Titi di Depok mau bertanya bagaimana hubungan anak pang dengan para orang tuanya? Apakah tetap terjaga dengan baik? Alhamdulillah terjaga dengan baik. Apakah anak pang punya rencana untuk menghapus para tato-tatonya baik di badan, di pipi, di kuping, di leher? Sebagian iya. Tapi kan jadi rusak, sakit nanti kulitnya. Mungkin salah satu bukti untuk buat berubah aja sih. Gitu. Oke. Assalamualaikum anak pang. Kalau tempang di Bogor di mana ya? Kadang tanya di Bogor ini. Banyak di Bogor. Bogor banyak ya? Banyak. Bogor, di Kerawang, hampir semua ada tuh ya? Semua kota ada, hampir semua kota. Apa yang setiap lampu merah Oh, ada. gitu. Apa yang menyebabkan mereka penyebarannya begitu cepat? Ya gitu, kadang ngikut-ngikut, tertarik, jadi terjun. Berarti kan mereka udah siap ditato juga ya? Iya. Oke. Kalau rencana dari Kang Handa sendiri bagaimana terapan anak pang ini selanjutnya? Baik. Nah, untuk rencana saya ke depan, emang kita sebenarnya gini ya, mereka kita ajak memperbaiki diri, tapi kita juga sudah harus menyiapkan mereka mau dibawa kemana, itu yang paling penting. Karena kan kalau kita mau ngajak orang untuk berubah, gampang. Maksudnya, tapi setelah itu kita mau dibawain kemana nih? Makanya saya ya ada beberapa orang yang ikut mendukung kegiatan saya gitu, Khadijah di luar sana gitu yang menyisihkan hartanya gitu untuk perjuangan saya. Nah, ini udah ada beberapa yang kita suruh mereka punya kemampuan apa nih? Sudah kita latih supir juga, terus kita juga ini ada yang sudah jualan nasi goreng gitu kan. Alhamdulillah pas kita tester ke beberapa orang, oh udah enak katanya. Enak nasi goreng. Ya, nasi gorengnya enak. Alhamdulillah sudah berapa minggu ini jualan di depan toko kita gitu kan. Alhamdulillah nih, nanti ke depannya ini juga Bang Icang, Bang Andri juga saya udah pikirkan ke depan nih. Mereka harus apa gitu maksudnya biar tidak ke jalan lagi, itu sebenarnya lebih ke situ. Nanti ketika mereka sudah ini, kita akan narik yang lain untuk menjadi lebih baik lah. Untuk lambat laun mereka akan meninggalkan jalanannya itu sendiri gitu. Nah, itu ke depannya. Oke, Assalamualaikum, mau tanya, mohon maaf nih kalau ada anak pang nyopet misalnya. Apakah teman-teman pang akan ngegebukin dia? Atau bagaimana? Atau mengenasih atau bagaimana? Banyak juga sih yang kayak yang saya bilang tadi, bukan pang, tapi kita kenal lah mereka pengamen kayak cuman tatoan. Kedapatan nyopet kan biasanya dicari nih ciri-cirinya. Bandarnya. Ya ciri-cirinya tatoan. Kita bantu cari juga. Anak-anak pang sendiri itu yang dituduh pasti bantu cari juga. Kita banyak juga jadi korban dibawa ke kantor polisi karena ada yang nyopet. Tapi sebenarnya pas ditelusuri bukan pang. Kalau pang biasanya berkelompok, dia pasti sendiri gitu. Kalau pang tuh pasti gerombol. Karena kalau
dia kelompok pasti diomelin sama yang lain kalau ketahuan begitu. Oh enggak. Pantangan-pantangan dari pang apa nggak boleh nyopet, nggak boleh ganggu orang. Iya, nggak boleh. Begitu ya. Cuman komunitas saya Iya, cuman penampilan aja yang rada penampilannya. aneh mungkin. Tapi dia tidak melakukan serangan-serangan kepada pihak lain ya. Nggak nyopet, cuman minum aja. Oknum-oknum aja sih mungkin. Oknum aja ya. Oke. Apakah anak pang ada pernikahannya juga? Ada. Anda terus pada kondangan? Ada juga sih. Pakai pakaian semua ya. Wah seru banget itu, Masya Allah. Rata-rata hobinya anak pang apa? Musik mungkin. Musik ya. Musiknya seperti apa sih? Pokoknya dia bukan jazz, bukan dangdut, bukan pop juga. Musik-musik biasa, rock and roll mungkin. Agak mendekati. Kalau ngamen biasanya lagu-lagu apa? Ada lagu-lagu punk juga. Oh, lagu-lagu punk juga. Nggak bisa nyanyiin ya? Nggak bisa. Oke, ini ada tanya nomor teleponnya Ustadz Suhanda, pembina dari anak-anak punk. Ini nomor teleponnya, silakan siapkan pulpen sama kertas, kami akan bacakan ya. 0895, kemudian 05, 08, 3689, 08, 95, 05, 08, 36, 89, 08, 95, 05, 08, 36, 89. Namanya Ustadz Suhanda, pernah ikut kuliah di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, jurusan perbandingan mazhab. Beliau juga pandai mendongeng. Ada nggak dongeng yang ada anak pang-pang gitu? Hah? Untuk saat ini belum. Belum. Kisah-kisah sahabat aja. Kisah-kisah sahabat ya. Pernah juga mendongeng di depan anak-anak pang? Mungkin lebih kepada kisah. Kisah apa yang suka diceritakan ke mereka? Inilah orang-orang yang bisa menjadi tauladan. Misalnya pernah saya sampaikan itu ada apa? Kita sampaikan ada kisah misalnya seperti orang yang di luar seperti yang apa nih jelek gitu. Tapi pada akhirnya pada pas kematiannya ternyata dia malah hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi kita tanamkan ke mereka, is okay hari ini kalian seperti ini gitu. Tapi next bisa kalian yang lebih baik dari kita. Oke, di luar sana banyak orang pakai baju koko gitu. Tapi banyak orang bejat dari pakai baju koko itu. Tapi bisa jadi dari kalian yang hari ini bajunya urakan, next kalian pakai baju yang rapi dan kalian bisa jadi penghuni surga sejatinya. Masalah. Itu yang mereka terbuka mungkin dari situ. Karena kan mungkin punten gitu. Orang kan rata-rata menjudge mereka yang mohon maaf gitu. Tapi kalau kita kedepankan mereka itu hari ini dan next selanjutnya kita tidak ada yang tahu kan. Nah, makanya saya percaya bahwa Allah sudah memberikan ke mereka pasti ada yang terbaik di antara mereka gitu. Makanya kita masuk supaya hidayah Allah hadir buat mereka gitu. Ya kita hanya bisa berdoa dan menyampaikan kan. Selanjutnya urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya salut sama Ustadz Suhanda, mengajar ngajinya tidak di masjid tapi di kalangan anak-anak pang yang tampangnya serem-serem. Kenapa begitu Kang Suhanda? Ini ada yang tanya nih. Iya. Ngajar ngaji di masjid gitu. Karena ini saya punya ini juga prinsip kayak gini. Kalau saya ngajar ngaji di masjid, di taklim gitu, itu ustadz udah banyak lah gitu. Siapa aja bisa gitu. Dan mereka udah pada sholat, udah pada ngaji gitu. Nah justru saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita ini di jalan yang belum gitu. Nah mungkin ini Allah bimbing saya ke jalan biar membawa mereka untuk kembali lagi gitu. Makanya biar mereka benar-benar mengetahui dirinya dan pada akhirnya mereka ya itu yang paling saya kalau dakwah di masjid biasa gitu. Tapi dakwah di jalan kan perlu yang memberanikan diri gitu, tidak semua orang yang mau gitu. Nah itu yang perlu yang kita ini. Jadi membawa orang yang belum baik itu yang harus kita ini lebih kepada pribadi saya mungkin lebih kepada senangnya di situ gitu.
Baik, ini ada minta, mereka ini dong ngaji apa kek, dibilang. Tadi ada Al-Qurannya, tolong nih Kang Suwanda sedang mempersiapkan Al-Quran karena mereka belum hafal, jadi mesti dibaca nih. Mereka diajar ngaji oleh Ustadz Suhanda. Ngajinya tuh dari lampu merah, ada gedung-gedung kosong dipakai untuk pengajian ya. Oke, kami masih berbincang-bincang dengan Ustadz Suhanda. Beliau adalah guru Ustadz yang mengajak anak-anak pang yang badannya penuh tato, mulai dari kaki, pipi, sampai badan semua penuh dengan tato, dan terus kuping itu berlubang. Itulah yang menjadi objek dakwahnya Ustadz Suhanda. Oke, sekarang kita dengar Mas Ican dari anak pang akan mengaji atas ajaran Ustadz Suhanda nih. Silakan Mas Ican. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banaina fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajjaw wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardaw wala saraba illa hamimaw wa ghassaqa jazaa'aw wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kiddaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yakumur ruhu wal malaikatus saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qalla sawaba dzalikal yaumul haq
faman attakhadha illa rabbihi ma'aba inna angdarnakum ada aba koriyam koriba yauma yang durul mar'uma qaddamat yada huwa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Gimana Not? Barusan aja kita dengar pembacaan Al-Quran oleh Mas Ican ya. Mas Ican, beliau anggota PANG. Badannya penuh tato dan kupingnya itu berbolong. Itu gimana ngebolonginnya sampai lebar gitu? Oh, bertahap. Iya. Bertahap maksudnya gimana? Dari kecil dulu kita pakein lagi yang lebih gede, Itu salah satu ciri anak PANG juga ya? Iya. Apa sih enaknya kalau lubangnya besar gitu? Nggak ada enaknya sih sebenarnya. Oke, kita senang. Ini ada yang tanya dari Pak siapa nih? Bapak Suyadi di Bekasi. Pak Krisna ingin bertanya alamat komunitas PANG yang diasuh oleh Ustadz di mana? Jalan Lame, Kalimanggis, Jalan Lame, Kalimanggis, RT 1, RT 1, RW 4, RW 4, Jatikarya, Jatikarya, Jati Sampurna, Jati Sampurnya. Kota Bekasi. Oke, nomor teleponnya saya akan bacakan lagi. Siapkan pulpen sama kertas. Nomor telepon Ustadz Suhanda, pembina anak-anak PANG, 08 95 05 08 36 89 08 95 05 08 36 89. Jadi anak-anak PANG ini kepuasan adalah mereka bisa kumpul-kumpul, tapi dia tidak mencuri ya, tidak mengganggu orang lain. Itu tidak prinsipnya. Cuman suka mabuk-mabuk. Yang mudah-mudahan Ustaz Anda nanti bisa menginsafkannya ya, lo tidak mabuk lagi ya. Amin. Sekarang masih mabuk nggak? Udah nggak lagi ya? Kalau udah nggak lagi katanya, Alhamdulillah. Terima kasih Kang Suhanda atas kehadirannya di Radio Dasi. Terima kasih Andri. Betul ya Andri? Andri dan Mas Ican. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin, Allah kasih hidayah, Allah kasih perlindungan. Amin. Oke, saya Muhammad Krisna. Oh, ada yang tanya lagi nomor telepon Suhanda. Ini saya tadi udah sebutin berapa kali, pada nomornya 08 95 05 8 08 3689 08 95 05 08 3689. Ustadz Suhanda. Lahirnya di Bekasi tanggal 14 Juni tahun 83. Baik, saya Muhammad Krisna, kemudian juga Neza, Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.